Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anandaku pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin bersemangat untuk memulai aktivitas pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anandaku, pada pekan kemarin kita sudah membahas tentang beberapa kerajaan Hindu yang ada di Indonesia beserta peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Hindu. Nah, tahukah anandaku ada sebuah kerajaan yang Ustadzah belum ceritakan kemarin, itu memiliki pemimpin yang punya peranan mempersatukan Nusantara. Siapakah dia? Nah, hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Majapahit dan peranan Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara. Nah, Kerajaan Majapahit ini anandaku, bisa dibilang Majapahit ini menjadi puncak kejayaan kerajaan Hindu. Di mana sih letaknya kerajaan Majapahit? Majapahit ini terletak di hutan tarik dekat delta Sungai Brantas, Mojokerto, Jawa Timur. Yuk kita pelajari sejarah Majapahit dengan membahas raja-raja yang memerintah di kerajaan itu. Yang pertama adalah pemerintahan Raja Wijaya. Nah, Raja Wijaya ini adalah seorang keturunan dari penguasa Singosari. Suatu ketika, kerajaan Singosari diserang oleh Jayakatwang dari Kediri. Nah, Raden Wijaya meloloskan diri ke Madura dan bertemu dengan Wiraraja. Wiraraja menasehati Raden Wijaya untuk berpura-pura mengabdi kepada Jayakatwang. Nah, terus Raden Wijaya ini mengatur strategi bekerja sama dengan pasukan Kubilai Khan dari Cina. Nah, mereka bekerja sama, akhirnya Jayakatwang berhasil untuk ditaklukkan. Kemudian Raden Wijaya punya siasat lagi bagaimana cara mengusir pasukan Cina ini. Akhirnya dengan siasatnya ia berhasil mengusir pasukan Cina dari Nusantara. Nah, kemudian Raden Wijaya ini menjadi raja dan mendapatkan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Dan Raden Wijaya memerintah selama 16 tahun. Yang kedua adalah pemerintahan Jayanegara. Nah, setelah Raja Raden Wijaya tadi, pimpinannya digantikan oleh putranya bernama Kalagemet. Nah, Kalagemet ini adalah putranya Raden Wijaya dengan putri Melayu bernama Darapeta. Setelah menjadi raja, Kalagemet mendapat gelar Sri Jayanegara. Saat Jayanegara menjadi raja, dalam kerajaan itu sering terjadi pemberontakan, antara lain pemberontakan Ranggalawe, Sora, Nambi, dan Kuti. Nah, pemberontakan Kuti ini yang paling berbahaya hingga membuat Jayanegara melarikan diri ke Badander. Ia dikawal oleh pasukan Bayangkari. Pasukan Bayangkari itu dipimpin oleh Gajah Mada. Nah, berkat Gajah Mada, Jayanegara bisa merebut kembali kerajaan Majapahit. Berkat jasanya yang luar biasa itu, akhirnya Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kahuripan. 2 tahun kemudian, dia juga diangkat menjadi patih di Daha. Yang ketiga adalah pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Jayanegara memerintah sampai tahun 1328. Akhirnya beliau wafat
tanpa meninggalkan seorang putra. Seharusnya kerajaan Majapahit itu kemudian dipimpin oleh Raja Patni atau Gayatri. Namun karena beliau itu membiara, akhirnya pemerintahan diserahkan kepada putrinya yang bernama Sri Gitarja. Nah, saat menjadi ratu, Sri Gitarja ini mendapat gelar Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Pada masa itu terjadi pemberontakan Sadeng. Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri. Gajah Mada mendapatkan tugas memimpin pemberantasan para pemberontak. Dan ternyata Gajah Mada berhasil melaksanakan tugas itu dengan baik. Akhirnya Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih. Nah, saat dilantik, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Dalam Sumpah Palapa itu tersirat cita-cita Gajah Mada ingin mempersatukan Nusantara. Yang keempat adalah pemerintahan Hayam Wuruk. Raja Patni atau Gayatri wafat pada tahun 1350. Setelah ibundanya wafat, Ratu Tribhuwana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahitnya kepada putranya yang bernama Hayam Wuruk. Ketika naik tahta, Hayam Wuruk ini masih berusia 16 tahun. Setelah naik tahta, Hayam Wuruk bergelar Tri Rajasa Negara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami zaman keemasan. Dan pemerintahan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk ini masih didampingi oleh Gajah Mada. Hayam Wuruk menjadi raja yang paling besar di kerajaan Majapahit. Gajah Mada meneruskan cita-citanya. Satu persatu kerajaan di Nusantara berhasil ia taklukkan. Hingga suatu ketika terjadi perang Bubat. Ketika perang itu ada suatu tindakan Gajah Mada yang membuat Hayam Wuruk ini tidak berkenan atas tindakannya itu. Nah, dari sini mulailah merenggang hubungan antara Hayam Wuruk dengan Gajah Mada. Kemudian Gajah Mada wafat pada tahun 1364 Masehi. Sedangkan Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Setelah kedua tokoh yang hebat ini meninggal, akhirnya kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Yang kelima adalah pemerintahan Kusumawardhani dan Wirakramadana. Sepeninggalan Hayam Wuruk jadi perebutan kekuasaan di Majapahit. Anak Hayam Wuruk yang bernama Sumawardhani mempunyai suami yang bernama Wirakramawarddhana. Ini memimpin pada tahun 1389 sampai 1429. Ada lagi anak selirnya dari Hayam Wuruk, yaitu Briwirabumi. Dia diberi kekuasaan di Blambangan. Menurut Briwirabumi ini, dia yang berhak menjadi Raja Majapahit. Terjadilah perang saudara di Parekrek pada tahun 1401 sampai 1406. Kemudian Briwirabumi ini tewas dalam peperangan itu. Tapi permasalahan pemerintahan masih terus saja berlanjut di antara keturunan Hayam Wuruk. Pada tahun 1429, Wirakramawarddhana wafat, terus digantikan oleh Suhita. Kemudian digantikan lagi oleh Britumapel Kertawijaya. Beliau cuma 4 tahun memerintah. Digantikan lagi oleh Bripamotan yang bergelar Sri Rajasa Wardhana. Kemudian Bripamotan ini memindahkan pusat pemerintahan ke
keluarga ini. Hingga akhirnya Bri Pamotan ini wafat tanpa ada penggantinya. Barulah pada tahun 1456 muncul Bri Wangker yang bergelar Girindra Wardana. Pertentangan di keluarga kerajaan Majapahit ini terus berlangsung sampai pada masa pemerintahan Ranawijaya. Dan pada tahun 1522 akhirnya Majapahit dikuasai oleh Demak. Nah, itu tadi cerita singkat dari Ustadzah tentang 5 pemerintahan di kerajaan Majapahit. Untuk cerita lebih jelasnya, Anandaku bisa membaca di modul IPS kalian pada halaman 91 sampai 94. Ustadzah punya tugas. Tugas yang Ustadzah sampaikan akan bisa kalian menjawabnya jika kalian membaca modul tersebut. Ini tugas dari Ustadzah Sari. Ingat, tugas Ustadzah Sari dikerjakan di buku tulis menggunakan pulpen supaya Ustadzah Sari bisa jelas membaca tulisan kalian. Tulis dengan rapi, nama, kelas, dan tanggalnya jangan sampai lupa ya. Cukup sekian dari Ustadzah Sari. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu dulu dari Ustadzah. Semoga materi yang Ustadzah sampaikan bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah yang ada di Nusantara, di negara Indonesia tercinta. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.